Demonstrasi yang terjadi di Indonesia kini sudah mendunia. Ya, di Melbourne, Australia, di Berlin, Jerman, dan di New York, Amerika, para WNI juga ikut melakukan aksi demonstrasi atau solidaritas yang sama. PBB bahkan sudah mengeluarkan pernyataan agar pemerintah Indonesia segera mengusut tuntas meninggalnya demonstran dan dugaan terjadinya pelanggaran HAM. Pemerintah Presiden Prabowo tentu tidak bisa lagi menganggap remeh hal ini. Karena selain protes dari rakyat dalam negeri sendiri, dunia internasional pun sekarang sudah mulai mengawasi. Apabila pemerintah salah langkah dengan terus memaksakan pendekatan represif dan tidak mengakui salah, maka bukan tidak mungkin kepercayaan internasional pun akan semakin menipis dan investasi pun tentu akan jadi sangat susah untuk diraih. Padahal tahun depan, negara kita sudah harus membayar cicilan tahunan utang pokok sebesar 833,9 triliun dan cicilan bunga yang sudah mencapai 599,4 triliun setahun, yang seringkali selama ini kita menutupi atau membayarnya dengan cara berutang atau dengan kata lain dari pinjaman utang luar negeri. Ya, utang dan bunga utang negeri kita yang meledak tidak karuan di masa Presiden Jokowi itu kini mulai terasa sangat membebani dan mempengaruhi perekonomian negeri kita, serta semakin menambah banyaknya pungutan yang dikenakan pada kita rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setidaknya 5 hal ini yang sudah sangat mendesak untuk pemerintahan Presiden Prabowo lakukan agar kepercayaan dalam dan luar negeri bisa segera dipulihkan. Yang pertama, perintahkan para ketua partai koalisi untuk segera meminta para anggotanya di DPR agar segera membahas dan mengesahkan undang-undang perampasan aset. Karena sudah tidak ada lagi alasan untuk menundanya. Semua partai sekarang berada dalam koalisi dan tidak beroposisi pada pemerintahan Bapak. Sehingga kalau masih ditunda lagi, maka berarti Bapak Prabowo sendiri yang sebetulnya tidak memiliki keinginan agar undang-undang tersebut disahkan. Yang kedua, perintahkan segenap aparat hukum di bawah Bapak untuk segera menegakkan hukum yang berkeadilan dan memberantas KKN sampai ke akar-akarnya. Korupsi yang puluhan triliun, ratusan triliun, bahkan lebih dari itu sikat sampai ke akar-akarnya. Dan hukum juga para pembackingnya. Bahkan andai kata para pelaku dan pelindung korupsi itu adalah orang terdekat Bapak sendiri. Negeri ini sudah terlampau berdarah-darah karena perilaku korup pemimpinnya sendiri. Menyisakan rakyat dalam kekurangan dan kesusahan, Pak. Yang ketiga, segera tertibkan, evaluasi, atau bahkan ganti para menteri dan pejabat tinggi yang tidak perform. Karena mereka adalah wajah pemerintahan. Jangan ada lagi menteri yang diduga jadi backing judi online, backing maklar kasus, atau membuat kebijakan yang melukai rakyat. Bapak sudah mengatakan bahwa ini adalah kabinet kerja. Maka sudah saatnya buktikan ucapan dan komitmen itu, Pak. Yang keempat, hentikan membuat kebijakan yang menyusahkan hajat hidup rakyat Indonesia. Dan yang kelima, segera kembali tegakkan pasal 33 UUD 1945 dengan murni dan konsekuen, bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk elit ataupun pejabat. Lahan-lahan tambang dan berbagai hasil tambang yang melimpah ruah itu bukan untuk dibagi-bagi dan jadi milik para menteri, pejabat, maupun kroni-kroninya. Itu milik rakyat dan harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan negara ini. Bukankah Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa negeri ini bocor ribuan triliun tiap tahunnya? Bahkan mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD pun menyatakan bahwa andai korupsi tambang ditiadakan, maka tiap satu orang rakyat Indonesia bisa mendapatkan gaji 20 juta per bulan secara gratis atau cuma-cuma. Oleh karena itu, lakukan segera 5 hal tadi, Pak. Jangan lagi ditunda. Semoga ucapan baik dan janji-janji nasionalis yang menggebu-gebu dari Bapak selama 4 kali pemilu beruntun itu sudah saatnya sekarang diwujudkan. Karena kalau setelah tampuk kekuasaan pun Bapak dapatkan dan menjadi presiden pun sudah Bapak raih, tapi komitmen-komitmen itu tidak juga Bapak laksanakan, maka masa depan rakyat dan negara kitalah yang menjadi taruhannya. Stop terlalu mendengarkan para pembisik, sudah saatnya serius mendengarkan suara hati rakyat sendiri. Kami doakan yang terbaik, Pak. Indonesia wajib jaya, NKRI harga mati.